Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Andira Nurhasana. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang akan saya lakukan untuk tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Corporate Image Service Quality terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di bank muamalat. Mari kita saksikan lebih lanjut. Video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 7 dengan mata kuliah seminar usulan penelitian yang diampu oleh Bapak Purnama Putra SAKT MSI. Di video kali ini saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah penelitian. Yang kedua berisikan tentang rumusan masalah. Yang ketiga berisikan batasan masalah. Di bab 2 ada tinjauan pustaka yang berisikan riset terdahulu. Di bab 3 akan ada pembahasan mengenai metode riset yang berisikan pengumpulan datanya sama teknis analisis data yang akan saya gunakan. Melansir dari CNN Indonesia yang bersumber pada data World Population Review, agama Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia dengan jumlah pengikutnya mencapai 1,9 miliar di dunia. Dengan agama Kristen menjadi agama pertama terbesar di dunia dengan jumlah pengikutnya mencapai 2,38 miliar. Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, populasi masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam yang mencapai sekitar 237 juta penduduk di Indonesia atau setara dengan 86,70% penduduk di Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Dengan mayoritas yang tinggi tersebut seharusnya menjadikan Indonesia sebagai pasar yang prospektif dalam pengembangan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga keuangan, salah satunya adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Laver, dalam jurnal Wahyuni dan Rohayati pada tahun 2022, industri perbankan sering disebut sebagai jantung dan penggerak perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan perbankan yang berperan sebagai penghimpun serta penyalur dana kepada masyarakat. Akan tetapi, di Indonesia sendiri yang sebagian masyarakatnya memeluk agama Islam, ternyata tidak menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi nomor 1 di Indonesia. Melainkan, lembaga keuangan konvensional yang menjadi nomor 1. Sebab karena market pasar di Indonesia sekarang lebih banyak ke lembaga konvensional. Namun, kita tidak perlu khawatir. Untuk saat ini, lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia, sudah mulai berkembang dengan ditandainya adanya bank-bank konvensional yang sudah mulai membuka induk perusahaannya, yang sudah mulai membuat anak perusahaannya untuk menjadi unit usaha syariah atau dalam kegiatan perbankannya menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemerintah juga secara langsung memberikan dukungannya terhadap perkembangan perbankan syariah diwujudkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 serta diwujudkan dalam penggabungan atau merger 3 bank syariah menjadi 1 bank syariah, yaitu ada Bank BRI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah yang digabung oleh pemerintah menjadi 1 bank saja, yaitu Bank Syariah Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang dengan pesat. Dibuktikan dengan semakin gencarnya informasi yang diterima oleh masyarakat melalui media sosial, membuat masyarakat cenderung konsumtif dalam menggunakan sumber daya ekonominya.
sehingga sering memunculkan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keuangan masyarakat. Masalah tersebut muncul disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan, mengatur, serta mengelola keuangan secara bijaksana dan baik. Dapat terlihat di sini pada gambar, berdasarkan hasil survei otoritas jasa keuangan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali, menyatakan bahwa pada tahun 2022, indeks literasi keuangan di Indonesia sudah mencapai angka 49,86%, yang mana angka tersebut sudah mulai meningkat dari angka sebelumnya pada tahun 2019 yang hanya 38,03%. Meskipun angkanya sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi belum mencapai 50% dari total populasi masyarakat di Indonesia yang mengetahui tentang lembaga keuangan secara menyeluruh. Dari 49,86% tersebut, masyarakat di Indonesia yang sudah memahami lembaga keuangan secara umum, hanya 9,14% masyarakat di Indonesia yang memahami juga mengenai lembaga keuangan syariah. Dengan indeks inklusi keuangan syariahnya hanya 12,70%. Dari hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami tentang lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, dengan ditandai bahwa masih sedikitnya pengetahuan masyarakat atau literasi keuangan yang diterima oleh masyarakat mengenai lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Dalam kaitannya dengan dunia perbankan, literasi keuangan menjadi hal yang penting dalam beberapa riset yang telah dilakukan terdahulu. Dinyatakan penting karena tingginya tingkat literasi keuangan akan mengacu pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masyarakat yang sudah memiliki pemahaman mengenai keuangan syariah dengan segala aspek di dalamnya dapat mudah meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, pengetahuan mengenai lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, akan memicu peningkatan keputusan serta minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk atau layanan perbankan syariah. Hal tersebut juga secara tidak langsung akan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di lingkup Indonesia atau bahkan dunia. Dalam upaya meraih pangsa pasar tersebut, terutama perbankan syariah untuk meraih pangsa pasar muslim, menuntut perbankan syariah untuk memiliki dan menunjukkan keunggulan yang ada dalam menghadapi para pesaingnya. Salah satu keunggulan yang dapat ditunjukkan adalah dengan keunggulan dari segi citra perusahaan atau corporate image. Dengan corporate image yang baik akan membentuk sudut pandang dari masyarakat yang baik pula. Corporate image sendiri adalah sebuah persepsi khalayak masyarakat terhadap penilaian akan suatu perusahaan, terutama perbankan. Corporate image mencakup reputasi perusahaan secara keseluruhan, kinerja yang transparan, kesan baik yang muncul di benak masyarakat terhadap dunia perbankan, khususnya di perbankan syariah, di mana untuk saat ini masyarakat Indonesia masih sering menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, yang berarti kurangnya literasi keuangan mengenai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat tersebut. Pada era saat ini, perbankan harus lebih baik memperhatikan tingkat kepuasan serta keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan syariah. Adanya tingkat kepuasan serta keputusan masyarakat dalam menggunakan bank syariah merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh bank untuk dapat meningkatkan serta mempertahankan corporate image yang baik. Salah satu faktor yang membuat para masyarakat puas serta mengambil keputusan untuk menggunakan jasa perbankan, salah satunya faktornya berasal dari faktor layanan terhadap masyarakatnya atau service quality yang telah diberikan oleh bank kepada masyarakat, di mana bisnis perbankan sendiri merupakan bisnis yang berdasarkan pada tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga kualitas layanan bank menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu bank.
kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian yang diberikan oleh nasabah atau masyarakat terhadap tingkat layanan yang diberikan atau yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat yang diharapkan oleh masyarakat. Upaya untuk meningkatkan service quality tersebut ternyata sudah diterapkan oleh Bank Muamalat, di mana Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia dengan slogan yang sangat diingat di kalangan masyarakat, yaitu pertama murni syariah. Tentunya segala jenis layanan yang ada di Bank Muamalat harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip atau pedoman syariat Islam. Apalagi di tengah banyaknya persaingan bank syariah yang semakin ketat, Bank Muamalat dituntut untuk tetap menjaga kemurnian syariahnya dalam setiap produknya maupun service kualitinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya merasa tertarik untuk melakukan perkembangan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah, khususnya keputusan masyarakat untuk menggunakan produk tabungan bank syariah. Apakah 3 variabel atau 3 faktor tersebut, yaitu faktor literasi keuangan, corporate image, serta service quality tersebut mempengaruhi minat atau keinginan nasabah untuk menabung di bank syariah, khususnya di Bank Muamalat. Pembahasan kedua kali ini mengenai rumusan masalah yang akan saya teliti. Ada 4 rumusan masalah. Pertama, apakah literasi keuangan mempengaruhi keputusan menabung masyarakat di Bank Muamalat? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi keputusan menabung masyarakat di Bank Muamalat? Yang ketiga, apakah service quality atau layanan yang diberikan oleh bank syariah mempengaruhi keputusan menabung masyarakat di Bank Muamalat? Yang keempat, bagaimana analisis yang dapat dilakukan terhadap 3 faktor tersebut mengenai keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan di Bank Muamalat. Dengan batasan masalah yang perlu dibatasi adalah ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran, maka penelitian ini dibatasi pada 3 pembahasan, yaitu penelitian dibatasi pada pengaruh literasi keuangan, corporate image, service quality terhadap keputusan menabung masyarakat di Bank Muamalat. Yang kedua, penelitian ini akan mengambil data dari penyebaran kuesioner kepada para nasabah produk tabungan di Bank Muamalat. Yang ketiga, studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di bank. Saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan riset terdahulunya. Saya akan mengambil salah satu contoh riset terdahulunya yang diteliti oleh Rahmawati Delia Handida dan Haimun Soleh pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya Pengaruh tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk tabungan di perbankan syariah, studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil simpulan menyatakan bahwa tingginya tingkat literasi keuangan akan mengacu pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Masyarakat yang sudah memiliki pemahaman mengenai keuangan syariah akan dengan segala aspeknya akan dapat mudah meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, pengetahuan mengenai keuangan syariah akan memicu peningkatan keputusan nasabah serta minat nasabah untuk menggunakan jasa-jasa perbankan syariah, sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan pangsa pasar pada perbankan syariah. Lalu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ani Triani dan Hari Mulyadi pada tahun 2019 dengan judul Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja untuk Literasi Keuangan Syariah yang Lebih Baik, menyimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah atau penerapan literasi keuangan syariah harus dilakukan sedini mungkin. Dengan adanya tingkat literasi keuangan syariah diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai keuangan syariah dalam upaya meraih kejayaan seseorang di dunia dan di akhirat. Namun,
Dua hasil penelitian tersebut bertolak belakang atau tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuat Ismanto pada tahun 2018 dengan judul penelitian Literasi Masyarakat dan dampaknya terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa responden memiliki minat serta keputusan untuk menjadi nasabah bank syariah, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai keuangan syariah yang komprehensif. Ada faktor lain berupa kesesuaian syariah dan alasan pribadilah yang menjadi faktor utama para responden berminat menabung di bank syariah. Jadi, menurut penelitian Kuat Ismanto ini, berarti para respondennya itu merasa literasi keuangan syariah itu tidak sejalan atau tidak seimbang dengan keputusan mereka untuk menggunakan produk-produk di bank syariah. Tetapi adalah alasan lainnya seperti ada religiusitas serta alasan pribadi lainnya yang membuat mereka memutuskan menggunakan jasa-jasa perbankan syariah. Sekarang masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian atau metode risetnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang terdiri atas 3 variabel bebas atau variabel independennya, yaitu ada literasi keuangan sebagai S1, corporate image sebagai S2, serta service quality sebagai S3. Dan variabel terikat atau variabel dependennya adalah keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan di bank syariah atau jadi variabel Y-nya. Populasi penelitian ini adalah masyarakat atau nasabah pengguna produk tabungan di bank muamalat dengan lingkupan wilayah di Bekasi, Jawa Barat. Data merupakan faktor paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primernya dari penyebaran angket atau kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden, dan pengumpulan data sekundernya berupa pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari buku, serta jurnal-jurnal yang berhubungan atau yang sejalan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Teknis analisis data yang saya lakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis moderasi dengan religiusitas sebagai variabel moderatingnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan mengenai penelitian yang akan saya lakukan ke depannya untuk tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang tepatnya penyampaian atau kesalahan-kesalahan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.